Namaku Arman, usia 32 tahun. Sudah 3 tahun aku merantau ke Kalimantan, mencoba peruntungan sebagai buruh tambang di tanah orang. Hidup jauh dari keluarga bukan hal mudah, tapi aku punya satu tujuan, membahagiakan istriku, Rina, dan anak kami, Dio, yang saat ku tinggalkan baru berusia 2 tahun. Kehidupan di rantau tak semanis cerita sinetron. Kadang upah telat, kadang kerja keras tak sebanding dengan hasil. Tapi aku terus menabung sedikit demi sedikit. Setiap bulan, aku kirim uang ke Rina. Kadang besar, kadang kecil, sesuai yang bisa aku kumpulkan. Aku pikir, selama aku berjuang, dia akan sabar menunggu. 3 tahun berlalu, dan aku memutuskan untuk pulang. Aku kangen, rindu ingin melihat Dio tumbuh besar. Aku sudah menyiapkan kado, sepeda kecil berwarna merah yang kubeli dari hasil lemburku 2 bulan terakhir. Aku ingin melihat wajah Rina berseri, menyambutku dengan senyum haru. Tapi semua tak berjalan seperti yang kubayangkan. Saat aku tiba di depan rumah, yang dulu kami bangun bersama dari hasil kerja serabutan, pagar terkunci. Tidak ada kain jemuran, tidak ada suara anak kecil. Rumah itu sepi. Aku bertanya pada tetangga. Dengan raut wajah iba, mereka bilang, "Maaf, men, Rina udah nikah lagi. Sama orang yang katanya kerja di kantor BUMN. Dio ikut dia, katanya kamu nggak pernah kirim uang, jadi dia merasa ditinggal." Aku diam, mulutku keluh. Di saku jaketku, masih ada bukti transfer, 3 tahun berturut-turut. Bukan soal uang, tapi, kenapa? Malam itu aku duduk di depan rumah kosong. Pelan-pelan aku buka kotak hadiah kecilku. Sepeda merah itu terlihat indah di bawah cahaya lampu jalan. Tapi tak ada tangan kecil yang menyambutnya. Tak ada tawa Dio, tak ada pelukan Rina. Aku merantau demi cinta, tapi yang kutemukan saat pulang hanyalah kenyataan bahwa cinta tak selalu menunggu. Kadang cinta bisa dihitung dari angka di rekening. Dan aku, masih terlalu miskin untuk dipertahankan. Namun aku tahu satu hal, hidup harus terus berjalan. Aku kehilangan rumah, tapi aku tak akan kehilangan harapan. Karena mungkin, suatu hari nanti, Dio akan tumbuh besar dan bertanya, "Siapa ayahku?" Dan aku ingin jadi jawaban yang bisa dibanggakan. Pagi menjelang, Arman masih duduk di tepi jalan. Sepeda kecil berwarna merah kini bersandar di tiang listrik, berdebu dan dingin oleh embun malam. Tak ada yang menyadari bahwa hadiah itu adalah simbol cinta seorang ayah yang terbuang oleh waktu dan keadaan. Tetangga mulai membuka jendela, beberapa melirik iba. Tapi tak ada yang benar-benar mendekat. Seperti ada rasa canggung, antara kasihan dan tidak ingin ikut campur. Arman bangkit. Dengan langkah berat, ia membawa sepeda itu ke rumah ibunya yang hanya berjarak 2 gang dari rumah yang dulu dibangunnya bersama Rina. Rumah ibunya kecil, dindingnya dari papan kayu, dan atapnya sudah mulai bocor. Tapi hangat, lebih hangat dari apapun yang ia temui semalam. Ibu Arman, seorang perempuan tua renta yang masih menanak nasi di tungku, menyambut anaknya dengan pelukan penuh air mata. "Kamu pulang, nak, akhirnya kamu pulang." Arman tak kuat, ia rebah di pangkuan ibunya, menangis tanpa suara. Tangisan laki-laki yang menyimpan segalanya terlalu lama. "Bu, Rina ninggalin aku." Sang ibu tidak berkata apa-apa, hanya mengelus rambut Arman, seperti saat ia kecil dulu. Tak ada kalimat bijak yang bisa menyembuhkan hati anaknya. Tapi pelukan itu cukup, setidaknya untuk saat ini. 3 bulan berlalu, Arman tak kembali ke Kalimantan. Ia putuskan tinggal di desa, walau uang tabungannya makin menipis. Ia mulai jualan kopi sachet dan gorengan di emperan rumah ibunya, menggunakan meja kayu bekas yang sudah keropos. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menggoreng tempe dan tahu. Di siang hari, ia belajar online diam-diam dari HP jadulnya, tentang cara buka usaha kecil-kecilan. Malamnya, ia menulis rencana-rencana bisnis sederhana di buku bekas anak sekolah. Nama warungnya, Kopi Sabar. Ia beri nama itu karena ia tahu, semua hal baik butuh waktu. Dan sabar adalah kekayaan yang tak bisa diukur dengan angka. Suatu hari, saat Arman sedang menyapu halaman, seorang anak kecil datang mengayuh sepeda merah, ya, sepeda merah yang dulu ia beli untuk Dio. Ia berikan pada anak tetangga sebagai hadiah ulang tahun. Anak itu tertawa lepas, keringat menetes dari dahinya. Dan Arman hanya tersenyum. Mungkin sepeda itu bukan untuk Dio, tapi untuk anak lain yang juga butuh cinta. Dan ia sadar, kebaikan yang tak sampai pada satu orang, kadang ditakdirkan untuk orang lain.
Hari-hari Arman diisi dengan kesederhanaan dan kerja keras. Warung kecil, kopi sabar, mulai dikenal warga sekitar, terutama para tukang ojek dan petani yang mampir pagi-pagi untuk secangkir kopi panas dan gorengan hangat. Meski penghasilan tak seberapa, ada satu hal yang membuat Arman terus semangat, kejujuran dan ketulusan. Ia selalu memberikan lebih ketika ada pembeli yang sedang susah, bahkan kadang tak dibayar pun ia tak mengeluh. Ia percaya, rezeki bukan semata dari dagangan, tapi dari hati yang tulus melayani. Suatu sore, saat gerimis turun perlahan, datang seorang lelaki parubaya turun dari mobil hitam sederhana dan memesan kopi. Ia memperhatikan Arman cukup lama sebelum akhirnya membuka pembicaraan. "Mas, dari tadi saya perhatiin. Kamu ini orangnya jujur ya?" Arman tersenyum samar. "Saya cuma jual kopi, Pak. Jujur itu modal terakhir saya." Lelaki itu tertawa kecil. "Saya pemilik koperasi tani di desa sebelah. Lagi cari orang yang bisa dipercaya buat jadi mitra pengelola cabang baru. Saya lihat kamu cocok." Arman terdiam. Ia nyaris tak percaya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, ini mimpi atau jawaban dari doanya setiap malam. Tanpa banyak pikir, Arman menerima tawaran itu. Awalnya ia ragu, tapi ia sadar, kalau ingin bangkit, ia harus berani melangkah lebih jauh. Arman mulai bekerja di koperasi itu. Ia belajar banyak tentang pengelolaan uang, logistik, manajemen stok, dan tentu saja, hubungan antar manusia. Ia dikenal sebagai sosok bersahaja dan bisa dipercaya. Lambat laun, cabang koperasi yang dikelolanya jadi salah satu yang paling ramai. Ia mulai menabung lagi, perlahan. Tak banyak, tapi cukup. Ia renovasi rumah ibunya, membeli motor bekas, dan yang paling membuatnya bangga, ia menyekolahkan 2 anak yatim piatu yang tinggal di gang belakang rumah ibunya. Nama Arman mulai diperbincangkan, bukan sebagai pria yang ditinggal istri, tapi sebagai tokoh muda inspiratif di desa. Namun, di balik senyumnya yang kini lebih tenang, ada satu hal yang belum pulih sepenuhnya, rindunya pada Dio, anak yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, lewat media sosial, diam-diam, tanpa komentar. Hari itu Arman menghadiri undangan rapat antar pelaku usaha kecil di kabupaten. Ia mewakili koperasi tempatnya bekerja. Lokasinya di sebuah gedung aula pemerintahan, cukup megah dibanding ruang pertemuan biasa. Dengan kemeja bersih dan sepatu yang ia beli dari gaji pertamanya sebagai pengelola koperasi, Arman tampak rapi. Tidak mewah, tapi penuh wibawa. Ia tidak datang sebagai orang miskin lagi. Di sela acara, saat coffee break, Arman berjalan ke pojok ruangan mengambil teh. Dan di sanalah, matanya terpaku. Seorang wanita berdiri sendiri, menatap keluar jendela. Tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat, namun wajah itu, tak mungkin ia salah. Rina, ia mengenakan blazer sederhana, matanya terlihat letih. Tapi ketika ia berbalik dan mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sejenak. Rina terdiam, wajahnya pucat. Arman tersenyum kecil, sopan. "Halo, Rin, lama nggak ketemu." Mereka duduk di bangku taman dekat aula, agak menjauh dari keramaian. Ada jeda panjang sebelum Rina akhirnya berkata, "Kamu, kelihatan beda sekarang." "Aku coba bangkit, Rin. Waktu itu rasanya hidupku hancur. Tapi ternyata, dihancurkan justru bikin aku tahu cara membangun dari awal lagi." Rina menunduk, tangannya gemetar memegang gelas plastik berisi kopi. "Aku minta maaf, men. Aku nggak sabar. Aku salah." Arman menarik napas dalam. "Dulu, aku sempat marah. Tapi sekarang, aku nggak nyalahin siapa-siapa. Kita semua cuma ingin bahagia, kan? Cuma cara kita yang beda." Air mata Rina menetes. "Suami aku sekarang, kami pisah. Dio sekarang tinggal sama neneknya. Aku, jatuh juga, men. Seperti kamu dulu." Arman memejamkan mata sejenak. Ia tak pernah berharap Rina menderita. Tapi kenyataan ini, membuat hatinya rumit. "Dio, masih ingat aku?" tanyanya pelan. Rina mengangguk. Kadang dia tanya, kenapa ayahnya nggak pernah datang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rina datang ke warung kecil Arman yang kini menjadi ruang baca untuk anak-anak. Dio ikut bersamanya. Bocah itu kini berumur 5 tahun. Tak lagi pakai popok, tapi masih suka main pasir. Saat Arman melihat anak itu, hatinya meledak. Rasa yang lama ia pendam, tumpah seketika. Dio melihatnya ragu, tapi ketika Arman mengulurkan mainan mobil kayu buatannya, mata Dio berbinar.
Ini buat aku, tanya Dio polos. Iya, jawab Arman, suaranya serak. Dari ayahmu. Dio mendekat, menyentuh tangan Arman, dan saat itu, tanpa perlu kata, mereka tahu. Darah tak bisa dipisahkan waktu. Sejak pertemuan itu, Dio mulai sering datang ke warung Arman. Rina membiarkan anaknya mengenal ayah kandungnya perlahan. Mereka main bareng, belajar bareng, dan sesekali Arman mengantar Dio pulang dengan motor bututnya yang selalu Dio sebut kuda besi. Warga desa mulai tahu siapa Arman sebenarnya. Banyak yang kagum bagaimana ia bisa bangkit tanpa dendam, tanpa amarah. Bahkan pada Rina, yang pernah meninggalkannya di titik paling rendah. Suatu malam, di depan warung yang sepi, Rina duduk bersama Arman. Udara dingin, suara jangkrik bersahutan. Dio sudah tertidur di dalam. Aku nggak pernah ngangka kamu akan serapuh ini, dan sekuat ini, ucap Rina lirih. Arman hanya menatap langit gelap. Mungkin dulu aku terlalu cinta, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Rina menatapnya, dengan tatapan yang tak lagi penuh harap, tapi penuh hormat. Kamu, masih bisa maafin aku. Aku sudah maafin dari lama. Tapi itu bukan berarti kita harus kembali seperti dulu. Air mata Rina jatuh lagi, kali ini lebih tenang. Aku ngerti, men. Arman tersenyum kecil, memandang anaknya yang tertidur. Aku nggak butuh masa lalu kembali. Aku cuma ingin masa depan Dio terang. Itu cukup. Dan sejak malam itu, mereka sepakat. Tidak kembali sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang tua yang akan membesarkan anak mereka dengan cinta, tanpa harus bersama. 5 tahun kemudian, Dio ikut lomba sepeda di hari kemerdekaan. Ia mengayuh sepeda warna merah, bukan yang dulu, tapi yang lebih besar. Tapi Arman masih menyimpannya, sepeda kecil itu, di dinding warung yang kini jadi tempat berkumpul anak-anak desa. Di bawah sepeda itu, tergantung papan kayu bertuliskan, kadang kehilangan adalah pintu menuju yang lebih utuh. Tak semua luka perlu balas, kadang cukup diterima, dipelajari, lalu dilepaskan. Arman tak pernah jadi orang kaya, tapi namanya disebut banyak orang. Ia hidup cukup, ia hidup bermakna. Dan yang paling penting, ia tidak lagi miskin cinta, karena Dio kini tahu siapa ayahnya.